Halo, selamat hari Minggu pemirsa. Senang sekali hari ini hari Minggu akhir pekan. Kami akan menemani Anda di Apa Kabar Indonesia akhir pekan bersama dengan Sally Alexandra dan Putri Windasari. Ya, benar sekali. Sejumlah informasi menarik pastinya sudah kami siapkan untuk menemani sore Anda hari ini. Di antaranya hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu ya, karena KPU Jakarta akan menggelar debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk 5 tahun ke depan. Kira-kira apa saja visi misinya, apa gagasan, janji-janji apa yang ditawarkan. Kita akan lihat nantinya. Betul ya. Sekali, walaupun pastinya udara atau cuaca saat ini di Jakarta agak mendung, tapi kita lihat Jakarta sibuk ya hari ini di sore agak hari macet ini. ya. Kayaknya antusias warga untuk nanti mungkin datang ke G-Expo Kemayoran untuk menyaksikan langsung sepertinya memang tidak terbendung ya semangat warga Jakarta. Tapi bagus karena memang mereka harus memilih dan harus tahu visi misi dari ketiga pasangan calonnya. Tapi tidak sampai di situ saja. Kita punya informasi lainnya untuk Anda. Yang pertama adalah seorang pria 36 tahun tewas diduga terjatuh dari lantai 15 di sebuah apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Sabtu petang kemarin. Seorang pria tewas usai terjatuh dari lantai 15 di sebuah apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diketahui korban berinisial E, 36 tahun, sempat mengejutkan para penghuni lain apartemen. Petugas langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dan melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi. Pemirsa, ini diduga terbakar api cemburu. Ini seorang suami di Kabupaten Lampung Tengah tega menembak istrinya menggunakan senjata api rakitan. Inilah Muhammad Rifai, seorang suami yang tega menembak istrinya menggunakan senjata api rakitan hingga menyebabkan korban mengalami luka di bagian lengan tangan. Pelaku MR berhasil ditangkap oleh anggota Reskrim Polres Lampung Tengah setelah 3 hari dilakukan pengejaran pasca kejadian penembakan. Pelaku tega menembak istrinya sendiri karena cemburu. Pelaku ditangkap di salah satu rumah kampung setelah dilakukan penyisiran selama 3 hari oleh petugas. Petugas juga berhasil mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan laras pendek beserta peluru, sejumlah CCTV, dan barang bukti lain yang berada di TKP. Motif, jadi sebelum terjadi kejadian adanya keributan atau cekcok mulut antara pelaku dan istrinya. Kemudian pelaku mengeluarkan tembakan menggunakan senjata api laras pendek, senjata api rakitan laras pendek, dengan Petugas masih menyelidiki tersangka guna mengungkap asal-usul senjata api ilegal yang digunakan oleh pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Lampung Tengah Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI diperingati di sejumlah daerah di tanah air. Di Bojonegoro, Jawa Timur, warga dibuat tercengang melihat kelihayan Babinsa Kodim 0813 Bojonegoro melumpuhkan sekelompok orang tak dikenal menyandra Ketua KPUD dan Bawaslu Bojonegoro. Sedangkan untuk di Provinsi Papua Tengah pemirsa, jajaran TNI Korem 173 memperingati HUT TNI dengan melayani masyarakat dengan memberikan sembako dan makanan gratis. Sekelompok orang tak dikenal dengan menggunakan senjata laras panjang mengendarai mobil Panther mendatangi kegiatan upacara HUT ke-79 TNI di alun-alun kota Bojonegoro. Mereka kemudian menyandera Ketua KPUD dan Ketua Bawaslu di gedung lantai 6 kantor Pemkab Bojonegoro. Namun aparat Babinsa Kodim 0813 Bojonegoro berhasil melumpuhkan sekelompok orang tak dikenal tersebut dan berhasil menyelamatkan para sandera dari atas gedung. Menunjukkan betapa luar biasanya anggota TNI kita mampu memecahkan tadi beberapa
behal Pak ya. Dan itu menunjukkan bahwa TNI kita siap menghadapi ancaman dan mengatasi semua tantangan yang mungkin ada. Mudah-mudahan TNI semakin kuat, TNI semakin maju, dan TNI semakin menjadi profesionalisme yang makin kuat untuk melindungi persatuan dan ketahanan daerah kita. Dari ujung timur wilayah Indonesia, Provinsi Papua Tengah, jajaran TNI Korem 173 Praja Vira Braja di bawah komando Brigjen TNI Fritz William Rizat Palemonia menggelar serangkaian kegiatan dalam menyambut HUT TNI ke-79 di ibu kota Provinsi Papua Tengah, Jalan Sisinga Mangaraja Nabire. Rangkaian kegiatan berupa parade upacara dan parade kendaraan taktis, tari bendera, demonstrasi pembebasan tawanan oleh personel TNI, pemotongan tumpeng bersama pejabat Provinsi Papua Tengah, pemberian tali asih kepada masyarakat tak mampu, warakauri dan anggota LVRI, serta pemberian bantuan sosial berupa sembako dan pemberian makan gratis bergizi sebanyak 3.000 porsi kepada masyarakat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur dan Nabire, Papua Tengah, Dewi Rina Handayani, Desius Termas, TV One mengabarkan. Pemirsa, tak cukup sampai di sana, rupanya aksi heroik dari TNI Angkatan Laut juga terjadi, pemirsa. Ini bersama dengan seorang siswa sekolah pelayaran menyelamatkan seorang petugas yang sedang pingsan usai terjatuh dari dermaga pelabuhan Murhum, Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara. Ini viral di media sosial. Beginilah aksi heroik seorang prajurit TNI Angkatan Laut dan siswa sekolah pelayaran yang nekat terjun ke laut untuk menyelamatkan petugas Pelni yang terjatuh dari dermaga pelabuhan Murhum, Kota Bau Bau. Dalam rekaman video amatir yang viral di media sosial, prajurit TNI AL bernama Hisham berpangkat kelas 1 bersama dengan seorang siswa sekolah pelayaran bernama Ardi berupaya menyelamatkan seorang petugas Pelni yang terjatuh dari dermaga pelabuhan. Wah, sini cepat deh. Woi, bantu. Lompat kau, lompat, bantu lari duluan. Bantu lari, lompat nih, bantu lari duluan itu. Dia masuk dalam itu. Proses penyelamatan pun berlangsung dramatis. Sempat kewalahan saat melakukan penyelamatan lantaran korban dalam kondisi tak sadarkan diri serta arus laut yang cukup kuat. Setelah lebih dari 1 jam, korban akhirnya dapat dievakuasi dan langsung diralikan ke rumah sakit karena kondisinya cukup parah. Terjatuh di laut. Si korban mengalami benturan keras di kiri lambung kapal. Mengalami benturan keras di kiri lambung kapal mengakibatkan si korban pingsan kurang lebih 1 menit di dalam air. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka pada bagian kepala dan hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Siloam Bau Bau. Dari Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Pemirsa, pembukaan bendungan Sidapurna di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah diserbu ribuan warga dari berbagai desa langsung turun ke sungai untuk berebut ikan. Aliran Sungai Kemiri di Desa Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mendadak ramai dipadati ratusan warga. Mereka turun ke sungai untuk mencari ikan dan sejenisnya saat bendungan Sidapurna dikeringkan setiap bulan Oktober tiba. Dengan menggunakan peralatan mencari ikan dari mulai jaring, serok ikan, setrum ikan, bahkan hanya menggunakan tangan kosong, ratusan warga ini terjun ke sungai untuk berlomba mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Warga mengaku sangat menantikan saat Sungai Kemiri dan Bendung Sidapurna dikeringkan karena sudah menjadi tradisi setahun sekali warga mengais rezeki dengan berburu ikan. Sedangkan ikan yang didapat dari mulai jenis ikan wader,
nila, lele, gabus, udang hingga mujair. Ikan yang diperoleh pun tidak hanya untuk lauk makan bersama keluarga saja, namun kalau jumlahnya banyak akan dijual. Pengeringan sungai, iya. Terus dimanfaatkan warga apa ya? Iya, ini jadi tradisi warga mencari ikan. Dari ikannya nanti buat lauk atau gimana Pak? Oh iya, nanti buat bikin mirong, bikin goreng. Tak hanya mendapatkan ikan saja, warga juga memperoleh ular jenis sanca batik yang ditangkap saat bersembunyi di tanaman eceng gondok. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda seperti informasi dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang melakukan survei kepada publik 10 tahun evaluasi kinerja dari Joko Widodo akan kami hadirkan sesaat lagi di akhir. Apa kabar Indonesia akhir pekan? Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali meminta maaf kepada masyarakat menjelang akhir jabatannya yang tinggal menghitung hari. Permintaan maaf kali ini disampaikan Presiden Jokowi di sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur pada Rabu lalu. Saat mengunjungi Pasar Rakyat Keva Mananu, Presiden meminta maaf kepada masyarakat sambil menggunakan megafon. Jokowi meminta maaf apabila selama 10 tahun menjabat, dirinya memiliki kesalahan dan kebijakan yang kurang memuaskan. Jokowi akan mengakhiri jabatannya sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang setelah 2 periode memimpin Indonesia. Dan pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu, warga yang saya hormati, saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekilapan. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Pemirsa, Lembaga Survei Politik Indonesia ini melakukan survei evaluasi publik terhadap 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ya, salah satu temuan dari survei nasional tersebut adalah mayoritas publik merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Sepuluh tahun sudah Presiden Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Selama menjabat, beragam program dan kebijakan telah dilaksanakan baik di bidang politik, ekonomi, keamanan, hukum, sosial, dan sebagainya. Menjelang usainya masa jabatan Presiden, sejumlah tantangan dan isu pun menerpa. Bagaimana kepuasan publik menjelang akhir masa jabatan Presiden? Indikator Politik Indonesia melakukan survei nasional evaluasi publik terhadap 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam kesimpulannya, Indikator Politik Indonesia menemukan bahwa kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi dalam 10 tahun menunjukkan tren yang meningkat, baik pada periode pertama 2014-2019 maupun periode kedua 2024. Mayoritas publik yaitu sekitar 70% merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi pada saat pengambilan sampel survei pada tanggal 22 hingga 29 September 2024. Berapa sih masyarakat yang puas atau tidak puas? Ini temuan survei terakhir kami. Jadi pertanyaannya standar yang kita lakukan berulang kali ya. Sejak pemerintahan Megawati 2003 pertama kali kita survei sampai sekarang ini pertanyaan standar. Nah hasilnya kalau dilihat di layar itu 15,04% mengatakan sangat puas, 59,92% responden sekitar 3.500 lebih mengatakan cukup puas, sementara yang mengatakan tidak puas itu kurang lebih sekitar
kurang puas dan tidak puas sama sekali itu kurang lebih sekitar 24,4%. Ya. Tim TV One mengabarkan. Ya, untuk membahas bagaimana temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia soal evaluasi publik terhadap 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, saat ini kita sudah tersambung dengan Profesor Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat sore, Prof. Burhan. Sore, Putri, Celia. Baik. Prof. Burhan, mungkin boleh disajikan seperti apa hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Silakan, Prof. Ya, jadi kita menampilkan data longitudinal bahkan sejak pada masa Ibu Mega sebagai presiden hingga terakhir survei yang kami lakukan untuk memotret jelang berakhirnya masa pemerintahan Jokowi. Nah, dari data yang kita tampilkan, kita zoom in khususnya 2 periode terakhir pemerintahan Jokowi. Pertama, kesimpulannya kalau kita lihat dari data tren yang muncul di layar TV One ini, itu approval Presiden Jokowi secara umum lebih tinggi di periode kedua ketimbang periode pertama. Nah, periode pertama terlihat masa bulan madu Presiden Jokowi dengan publik itu berakhir dengan cepat. Jadi bahkan waktu itu sempat hanya 40-an% masyarakat yang approve terhadap kinerja Presiden bulan Juni 2015. Nah, alasan kami saat itu adalah kami melihat ketidakpuasan dipicu oleh inflasi 7,3%. Nah, kebijakan pertama Presiden Jokowi setelah dilantik sebagai presiden periode pertama, yaitu Oktober 2014, adalah menaikkan harga BBM. Dan itu memukul approval Presiden cukup tajam. Nah, ini berbeda dengan awal pemerintahan Pak SBY. Tetapi Presiden Jokowi cepat melakukan proses pemulihan, dana subsidi yang dihemat dari kenaikan harga BBM dipakai buat infrastruktur, termasuk juga buat social assistant, dan itu memulihkan approval beliau di sepanjang 2016 sampai terakhir survei kami lakukan September 2024. Memang kalau kita zoom in khusus 2 bulan terakhir, Putri, itu ada sedikit penurunan approval Presiden Jokowi. Di bulan Juli itu mencapai 82%, terakhir 75%. Ada terkoreksi sekitar 7% dibanding 2 bulan lalu, tapi overall masih cukup tinggi tingkat kepuasannya. Oke, terjadi penurunan begitu ya Prof. Burhan. Kira-kira faktor apa saja yang membuat penurunan itu terjadi cukup tinggi ya, 7% penurunannya? Ya betul, 2 bulan terakhir 7% penurunannya. Nah, untungnya approval Presiden Jokowi baseline-nya tinggi di periode kedua. Jadi turun 7%, tetapi dari 82% masih cukup aman di angka 75%. Faktor utamanya Celia itu ada 2 ya. Pertama adalah mulai munculnya atau meningkatnya sentimen negatif terkait dengan kondisi ekonomi nasional. Jadi kebetulan kalau kita lihat belakangan kan ada fenomena deflasi di mana sebagian orang menunjuk pada mulai turunnya daya beli masyarakat. Kemudian juga yang kedua penyebab utamanya adalah aksi kawal MK. Jadi kita melakukan analisis regresi, semakin setuju publik terhadap aksi kawal MK yang saat itu dilakukan dalam rangka merespon inisiatif dari pemerintah dan DPR untuk menganulir keputusan MK berkaitan dengan Undang-Undang Pilkada. Semakin setuju terhadap aksi ini, semakin tertekan approval Presiden Jokowi. Nah, 2 peristiwa itu saya kira yang membuat approval Presiden agak terkoreksi selama 2 bulan terakhir. Baik, dinamika politik juga menjadi faktor ya, kemudian angka tersebut terkoreksi sebesar 7%. Tapi kalau misalnya Prof, jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya, apakah mungkin tren dari Presiden Jokowi ini tingkat kepuasannya justru lebih baikkah, atau sebetulnya kita pernah punya angka yang lebih tinggi daripada 75% ini? Ya, secara umum approval Presiden Jokowi relatif lebih tinggi dibanding presiden-presiden sebelumnya. Kita punya data hingga pada masa Ibu Mega. Pada masa Ibu Mega approval Presiden bahkan jauh di bawah ya. Bahkan lebih baik approval Presiden SBY maupun Presiden Jokowi. Nah, saat itu memang inflasi cukup tidak terkendali.
yang membuat approval pemerintahan Ibu Mega itu tidak sebaik dua presiden sebelumnya. Nah, pada masa Pak SBY kita tampilkan juga inflasi yang cukup tinggi, terutama di periode pertama. Ya. Jadi, tetapi periode kedua Pak SBY hingga 2 periode terakhir Pak Jokowi, itu inflasi betul-betul ditekan hingga di bawah 5%. Jadi inflasi ini serius ini, punya korelasi yang cukup kuat untuk menjelaskan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah, yaitu semakin tinggi inflasi itu biasanya masyarakat semakin marah terhadap pemerintah. Karena kalau inflasi tinggi, kebutuhan masyarakat meningkat karena meningkatnya harga-harga kebutuhan, harga-harga barang, sementara pendapatan tetap, dan akhirnya mereka mencari pelampiasan kemarahan. Nah, sementara kalau inflasi rendah, itu masyarakat happy. Nah, inflasi rendah ini bisa jadi karena faktor-faktor macam-macam ya, termasuk kalau pemerintah mengimpor barang, masyarakat tidak terlalu peduli, yang penting harga barang terjangkau. Nah, kebetulan kalau kita lihat, inflasi 2 periode terakhir Presiden Jokowi, itu sangat rendah. Di periode pertama cuma 4,14%, rata-rata inflasi. Nah, ini data kami ambil dari data BI year on year ya. Kemudian di periode kedua itu 2,84% rata-rata inflasi pada masa periode Pak Jokowi 2019-2024. Ini faktor utama yang membuat pada masa Pak Jokowi approvalnya relatif terjaga karena beliau sukses melakukan rezim inflasi rendah. Nah, tentu saja tidak cukup ya hanya mengatasi masalah inflasi. Ada beberapa catatan dan menurut saya sangat make sense ya, berkaitan dengan komitmen Presiden Jokowi, masalah pemberantasan korupsi. Dalam survei kami juga dicatat pemerintah dinilai buruk dalam upaya menciptakan iklim pemberantasan korupsi. Itu datanya kita tampilkan juga, termasuk juga isu demokrasi yang mengalami penurunan. Tetapi overall masyarakat yang menganggap isu ekonomi itu lebih penting, ternyata lebih banyak ketimbang isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi. Oke, kalau tadi kita lihat Putri ya, ini ternyata cukup tinggi ya, 75% dari presiden-presiden sebelumnya. Tapi Prof. Burhan, kira-kira poin apa saja yang kemudian ini menurut masyarakat adalah puas sekali dengan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini? Mungkin 3 poin teratas? Iya, pertama tentu menjaga inflasi ya, itu yang paling tinggi ya. Tetapi ada beberapa variabel lain yang berkaitan dengan Presiden Jokowi dianggap sukses menjaga iklim toleransi keberagamaan. Kemudian yang berikutnya yang paling tertinggi kedua adalah masalah infrastruktur dan transportasi umum. Kemudian pelayanan kesehatan. Nah, ini top 3 yang dianggap rapot birunya Presiden Jokowi. Tetapi kita juga punya pertanyaan khusus yang kita tanyakan kepada responden selain public approval secara umum, yang menunjukkan Presiden Jokowi dan pemerintahannya dianggap kurang sukses menyelesaikan masalah. Ini kita anggap sebagai rapot merahnya. Nah, 3 yang paling merah menurut masyarakat adalah pemberantasan korupsi, itu tingkat yang mengatakan baik di bawah 50%. Yang berikutnya adalah penyediaan lapangan pekerjaan, itu juga dianggap kurang dari pemerintahan Presiden Jokowi. Hanya kurang lebih 44% yang menilai bahwa pemerintah baik dalam penyediaan lapangan pekerjaan, mayoritas mengatakan tidak. Dan terakhir, dan ini berhubungan dengan masalah penciptaan lapangan pekerjaan, yaitu mengurangi jumlah pengangguran. Itu yang paling minus, hanya 39% masyarakat yang mengapresiasi kinerja pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran. Nah, itu rapot merahnya. Nah, tentu masyarakat fair di sini. Pada titik tertentu ketika pemerintah dianggap sukses dan punya kredit, punya perbaikan, masyarakat yang terjaring dalam survei kami ada 3.550 responden mengapresiasinya, memberi kredit, tetapi ada juga poin-poin atau item-item yang dinilai masih kurang. Dan ini bagian dari PR yang harus dikerjakan oleh pemerintahan mendatang. Betul sekali. Setuju Prof. Burhan, karena memang kita tahu ya, belakangan atau di akhir masa kepemimpinan Presiden ini memang angka pengangguran lebih tinggi karena memang penciptaan lapangan kerjanya tidak sebanding dengan jumlah peningkatan dari pencari kerjanya. Mungkin apa yang menjadi catatan dari indikator politik untuk
presiden selanjutnya mungkin ya, apa mungkin tadi sudah disampaikan soal korupsi, demokrasi, kemudian juga lapangan kerja, kalau inflasi relatif terjaga, tapi selain itu sektor apa saja yang mungkin perlu ditingkatkan juga dan juga dipertahankan berdasarkan dari koresponden Anda? Prof. Burhan. Halo? Ya, baik. Terdengar suara saya, Putri? Terdengar, Prof. Burhan. Baik, baik. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Burhan ya, bahwa tadi ada ketidakpuasan atau rapor merah dari Presiden Joko Widodo itu tadi soal demokrasi, pengangguran yang tinggi penciptaan juga, lapangan kerja dan juga angka pemberantasan korupsi juga masih dinilai rendah. Dan itu menjadi catatan dan juga PR besar untuk Presiden terpilih selanjutnya itu Prabowo Subianto. Terima kasih banyak Profesor Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Selamat sore, Prof. Terima kasih, Putri. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia akhir pekan sesaat lagi. Usai jeda. Cek dulu. 2 jam berselang dari viralnya video uang berhamburan di jalan, sepasang suami istri di Palembang pada Sabtu siang mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Kedatangan pasangan ini untuk mengambil uang yang viral berhamburan di jalan. Ki Agus Ahmad Syafi'i yang kesehariannya bekerja di salah satu minimarket Palembang mengaku uang tersebut miliknya. Rencana 3,4 juta itu pun akan diberikan ke istrinya saat sampai rumah, namun ia baru sadar uang yang disimpan di saku celananya terjatuh di jalan. Beruntung ada orang baik di jalan yang melihat uang tersebut jatuh dan langsung sigap memvideokan serta memungutnya untuk diserahkan ke polisi. Uangnya benar, Pak. Berapa total semua tadi? 2.445.000. Ada yang mau diucapkan dengan yang ibu yang menemukan? Apa nih ucapannya? Terima kasih banyak untuk yang telah menemukan uang saya. Cuman Allah yang bisa, yang dapat memberikan rezeki dan. Waduh, gimana ya sepertinya ceritanya Putri ya, kalau kita lihat tadi uangnya 3.400.000 berhamburan. Kalau Putri ambil nggak? Ya pastinya kita kumpulin dong. Kita sama ya mungkin yang dilakukan sama ibu-ibu penemu uang tersebut ya. Kita harus kembalikan kepada yang punya, nggak boleh dong kita ambil. Seperti ini kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Desi, ibu yang mengumpulkan uang tersebut dan menyerahkannya ke kepolisian. Bu Desi, selamat sore. Selamat sore Bu Desi. Bu Desi, boleh diceritakan bagaimana kejadiannya waktu itu sampai Anda kemudian mengumpulkan uangnya dan menyerahkan ke kepolisian? Waktu itu motor di depan kami, motor di depan kami melintas di depan, dompetnya jatuh. Terus kami yang di belakang, dompet jatuh, uangnya berhamburan, Mbak. Refleks keluar dari mobil langsung dipungutin kayak itu, uangnya itu dipungutin. Sambil menyelamatin dari orang-orang yang tidak tanggung jawab gitu, Mbak. Langsung dipungutin, diambil. Terus ada orang lain yang mau ambil juga. Terus aku bilang gini, jangan dikembalikan sama yang punya, jangan diambil. Ini bukan hak kita, kan? Nah, jadi langsung kami ambil, kami antar ke SPKT Polrestabes karena kami tidak mau langsung antar ke warga ke orang yang punya, Mbak. Tapi Bu Desi, warga-warga tersebut yang sudah sempat mengambil uang itu, apakah mereka juga mau mengembalikan semuanya atau ada yang sempat kabur mungkin langsung pergi begitu saja? Ya, emang sempat kabur sih beberapa langkah. Jadi langsung kami tarik lagi. Alhamdulillah mereka mau dengan dijelaskan itu mau dikembalikan uangnya. Kemudian respon dari warga waktu itu ketika Bu Desi meminta untuk mengembalikan uang seperti apa responnya? Mau, Mbak, mereka mau meresponnya karena dikasih tahu ini bukan hak kita, ini ada orang yang punya, harus dikembalikan. Sepeser pun jangan sampai kita ambil. Alhamdulillah, Mbak, warga juga kayaknya mendukung dengan kami mengembalikan uang ke yang punyanya, Mbak.
Baik, Bu Desi, ini patut dicontoh ya. Alhamdulillah masih banyak orang-orang baik di sekitar kita, saya lihat, di mana kemudian ternyata yang punya uang ini adalah orang-orang yang membutuhkan juga. Jadi memang sebaiknya kita tiru Bu Desi, yang tidak hak kita jangan sampai kita ambil. Terima kasih Bu Desi sudah memberikan contoh yang baik. Selamat siang, sehat selalu Bu Desi. Terima kasih Mbak. Pemirsa, berikut informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Usai jeda. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, debat perdana Pilkada Jakarta akan digelar malam hari ini di G-Expo Kemayoran Jakarta oleh KPU Jakarta. Bagaimana persiapan di sana? Apakah sudah 100%? Kita langsung tanyakan ke rekan kami yang sudah bersiap langsung melaporkan langsung dari G-Expo Kemayoran. Ada Hilda Ramadanti. Hilda, sudah berapa persen persiapan di sana? Ya baik, selamat petang Celia dan juga Putri. Memang betul sekali hari ini merupakan debat perdana dari pemilihan kepala daerah yang nantinya akan diselenggarakan di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat, di mana tempat saya mengabarkan saat ini. Dan adapun tema debat perdana kali ini adalah mengusung tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Nah, untuk debat pilkada kali ini nantinya akan dilangsungkan atau berlangsung selama 150 menit dan juga dibagi menjadi 6 segmen. Di segmen pertama nantinya akan ada pemaparan visi misi dari para paslon. Lalu untuk segmen kedua dan juga ketiga ini nantinya para paslon akan menjawab pertanyaan dari para panelis. Lalu untuk segmen keempat dan juga kelima nanti para paslon akan ada sesi tanya jawab, dan untuk segmen terakhirnya nanti akan ada closing statement. Dan persiapan sejauh ini memang jika bisa Anda lihat di layar kaca Anda, Celia dan juga Putri, memang tadi kami sempat memantau sudah ada beberapa tim gabungan dari kepolisian, Brimob dan juga Gegana yang nanti malam akan mengamankan debat pilkada di G-Expo Kemayoran. Dan nantinya kira-kira akan ada sekitar 1.600 personil dari tim gabungan begitu. Namun memang untuk kesiapan di dalam venue-nya ini sendiri kami masih belum bisa mengabarkan ataupun menginformasi lebih lanjut kepada Anda, dikarenakan memang sejak pagi tadi awak media tidak diperbolehkan masuk ke dalam venue dikarenakan memang untuk menjaga proses keamanan dan juga mungkin kenyamanan dari pihak penyelenggara, yakni KPU dan juga pihak yang berkaitan begitu. Selain itu KPU DKI Jakarta juga nanti malam akan membatasi paslon untuk membawa maksimal 105 pendukung ke arena debat. 75 orang diantaranya adalah pendukung dari masing-masing paslon dan 30 orang tim ses dari paslon itu sendiri. Sementara demikian, Putri dan Celia kembali ke studio. Ya, rupanya persiapan sudah hampir matang dilakukan. Tim gabungan juga sudah diturunkan untuk mempersiapkan dan mengamankan jelang debat perdana nantinya. Terima kasih laporan langsung Hilda Ramadanti dari G-Expo Kemayoran Jakarta. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Masih bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, ini sebanyak 1.000 pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM turut berpartisipasi memeriahkan pameran kerajinan dan fashion International Handicraft Trade Fair 2024 di Jakarta Convention Center. Inacraft atau International Handicraft Trade Fair 2024 hadir kembali untuk Anda, pecinta produk ekonomi kreatif. Pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara yang menjadi wadah untuk masyarakat ataupun juga pengrajin aircraft lokal. Pameran digelar di JCC selama 5 hari dari tanggal 2 hingga 6 Oktober 2024. Inacraft 2024 mengangkat tema Yachtpreneurs Make It at Market sebagai bentuk komitmen dan perhatian pada generasi muda yang berkarya di dunia kerajinan dan seni budaya. Ya pemirsa, seperti apa kemudian pameran yang berada di JCC saat ini? Sudah ada rekan kami, Atika Harahap, yang akan mengabarkan untuk Anda. Atika, silakan dengan laporan Anda bagaimana keramaian dan juga handicraft yang ditampilkan di sana?
Ya baik, selamat siang Celia, Putri, dan juga pemirsa. Pameran International Handicraft Trade Fair atau INACRAFT 2024 kembali hadir pemirsa bagi Anda pecinta dan juga pemburu produk kreatif lokal, yang mana INACRAFT 2024 ini digelar mulai Rabu kemarin 2 Oktober hingga dengan hari ini 6 Oktober 2024, yang mana ini artinya hari ini adalah hari terakhir INACRAFT 2024 hadir. Salah satu pameran terbesar di Asia Tenggara ini digelar di Jakarta Convention Center, dan saat ini saya berada di Hall Cendrawasih, dan tadi ada yang mencuri perhatian saya pemirsa. Memang ini ada banyak sekali model ataupun outer, bawahan, kain, topi yang ini memperkenalkan etnik-etnik dari NTT pemirsa, dan salah satunya ini pemirsa, contoh yang ingin dan mencuri perhatian saya, karena tadi ini kata mbaknya ini 3 gabungan kabupaten di NTT pemirsa, dan karena ini hari terakhir saya dapat promosi nih dari si toko Nora Indonesia, karena tadi ini sekaligus hari terakhir ini ada diskon 20% di setiap itemnya untuk saya dan juga para pembeli lainnya yang ingin membeli di Nora Indonesia ini ya, Celia, Putri, dan juga pemirsa. Tadi saya juga sempat melihat selain outer yang mencuri perhatian saya ini, ada bawahan, kemudian ada topi juga. Ini juga bisa dinilai bisa untuk general ya, tidak hanya cewek, cowok juga bisa. Kemudian ini tidak dibatasi untuk usia, dan yang pastinya ada yang beda nih dari INACRAFT 2024 ini mengangkat tema Youthpreneurs Edit Market, yang mana ini mengusung untuk ataupun mendorong untuk generasi muda dalam melakukan kerajinan di seni dan juga kerajinan tangan. Dan INACRAFT 2024 tahun ini ada bedanya dari sebelumnya, karena ini dibagi menjadi 8 zona, dan zonanya ini dibagi atas produknya masing-masing. Jadi untuk Anda pembeli yang ingin berburu di INACRAFT 2024 ini tidak susah untuk memilih produk yang ingin kalian cari di sini. Kembali ke studio, Putri, Celia. Baik, terima kasih ya Tika Harahap mengabarkan langsung dari JCC Jakarta. Waduh, menarik sekali ya Celia. Kayaknya kita perlu ke sana deh, karena ada diskon 20% di hari terakhir ini, lumayan ya, bisa beli baju-baju etnik begitu ya, nuansa-nuansa tenun begitu buat kondangan mungkin ya Celia ya. Tapi Justip boleh nggak sih? Oh boleh sih kayaknya, tolong ya. Mau kerja ya, kayaknya Putri betul. Hari ini sibuk sekali nih, bekerjanya agak panjang. Hari gitu ini kita akan menemani pemirsa setia TV One untuk pra dan juga pasca debat Pilgub Jakarta Perdana. Jadi jangan sampai lupa, nanti kami akan hadir di pukul 17.30. Dan informasi tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan kali ini bersama dengan Celia Alexandra dan saya Putri Windasari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa pemirsa.